toleransi sih. Kalau toleransi di bulan puasa pasti ya kita semua kan udah, maksudnya bukan hal yang baru lah. Dan maksudnya gimana ya, kita tetap menghargai teman-teman kita yang berpuasa, dan teman-teman yang berpuasa pun menghargai kita yang non muslim gitu. Kamu sendiri kalau di luar jadi ikut puasa nggak sih kalau keluar rumah? Enggak sih, karena maksudnya understanding tentang puasa itu kan agak sedikit berbeda gitu. Jadi maksudnya kalau berpuasa benar harus ada niat, harus ada benar-benar ada tujuan yang ini secara pribadi ya. Jadi kalau misalnya keluar rumah, kalau di bulan ini enggak. Nah, itu kan dulu kamu ini kan masih dikasih kesempatan untuk dikasih rezeki, sekarang juga datang tawaran film lagi. Gimana sih kamu pribadi ditemu banyak orang yang susah, kamu masih dikasih rezeki? Ya memang ya kalau mau dibilang gitu, jawabannya sederhana, I'm blessed gitu ya. Gue diberkati lah dengan semua pekerjaan yang masih dipercayakan, walaupun memang semua ini kan sudah kita develop dari awal karir, sehingga orang mempercayakan lagi ke kita lagi gitu kan. Memang sih di tengah pandemi ini bukan hanya pengusaha-pengusaha atau beberapa orang yang berusaha, tapi beberapa dari kita yang juga pekerja seni terkena dampaknya gitu. Kehilangan job, istilahnya berkurangnya job gitu. Jadi memang ya pandemi ini mengajarkan kita banyak hal sih, tentang bagaimana kita harus bersyukur, bagaimana kita harus menabung untuk sesuatu yang tak terduga kan. Jadi banyak hal banget sih yang kita pelajari di pandemi. Tapi kamu sebelumnya boros gak sih? Tapi karena pandemi ini kamu jadi lebih kayak Ya bisa dibilang begitu sih, maksudnya selama ini kan kadang-kadang kita manajemen keuangannya ya udahlah besok juga ada job lagi, udahlah ntar juga ada job lagi. Nah sekarang ternyata udah nggak bisa kayak gitu. Dan sebenarnya yang lebih bermakna itu lebih kita bisa mengerti adalah bagaimana kita mengerti bahwa ternyata kehidupan itu nggak selalu hanya sekedar mengejar materi gitu loh. Pandemi itu mengajarkan kayak ada satu penyakit atau satu virus yang membuat kalau emang lo kena, either lo meninggal atau lewat. Nah itu kan dan belum ada obatnya gitu kan. Jadi banyak hal sih, maksudnya kayak faedah atau tujuan hidup kita buat gue pribadi agak sedikit jadi berubah. Yang tadinya mungkin istilahnya mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, ya ternyata menyadarkan kita lagi bahwa dunia ini hanya sementara. Mau sampai kapan lu di dunia? Memang bukan hanya COVID sih ya, maksudnya banyak juga sakit-sakit lain yang cukup kritis dan mematikan. Cuman di sini benar-benar mengajarkan kita banyak hal. Tapi kamu sendiri ada investasi nggak sih? Kayak belajar kita dari pandemi jadi investasi juga gitu di jangka panjang? Iya pasti, maksudnya dari dulu sih, maksudnya teman-teman media juga udah tau lah, Vero ini orangnya oportunis lah. Ada bisnis ini sikat, bisnis ini rugi, oke ditipu, sikat lah semuanya. Nah jadi kalau di tengah pandemi, coffee shop di Manado jalan running, udah 2 cabang, lagi persiapan buka yang ketiga sama yang keempat gitu. Kalau mau ditanya kenapa di Manado, ya kalau gue pribadi ngapain gue ribut sama yang raksasa di Jakarta kan gitu. Kalau di sana gue masih bisa survive, masih punya nama juga dari daerah, dan kompetitornya juga masih bisa bersaing lah. Terus yang kedua, yang sekarang lagi rutin gue jalanin, gue sama teman-teman lagi bikin startup untuk belajar trading company gitu. Itu hal yang baru buat gue, yang mungkin hanya orang-orang finance, bank, perbankan, ekonomi yang ngerti gitu. Cuman karena pandemi, semua orang jadi membuka kesempatan dan mereka keluar dari zona nyaman mereka. Oh ada hal baru nih yang ternyata bisa cuan, ya udah belajar. Bang, di tengah orang kesempatan, tapi saat itu kan bangun coffee shop lagi di Manado, berarti banyak spend. Money mungkin atau Banyak spend dan banyak loss. Karena nggak masuk lagi bro duitnya. Yang down banget nggak sih, yang merasa down banget nggak sih berarti? Down banget lah. Iya maksudnya. Bisa gitu. Ya itulah kita diberkati gitu. Karena niat kita untuk berusaha kan juga baik gitu ya. Maksudnya gue sih yakin pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa kepada setiap kita itu nggak hanya dari segi duit ya, dari kesehatan. Lu banyak duit, lu ada duit tiba-tiba lu kena sakit, lu nggak bisa kerja, sama aja kan. Jadi pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan buat gue pribadi itu begitu nyata.
nggak hanya selama pandemi. Dari awal gue berkarir di Jakarta, dari nol, dari bukan siapa-siapa sampai sekarang pun begitu nyata. Cuman memang semakin kesini kita semakin diajarkan banyak hal tentang kayak ya kedewasaan mengelola keuangan gitu. Kalau dulu mungkin spending beli sepatu 20 juta gitu, sekarang tuh kayak aduh 20 juta tuh bisa jadi usaha bro gitu kan. Kalau dulu kan ya udahlah besoknya syuting ada lagi. Kalau sekarang kayak ntar deh gitu. Ada mungkin kalau misalnya mau dibilang bisa, ada ya bisa aja. Cuman kan setelah dipikir-pikir oh iya ya ini bisa jadi apa kayak gitu, bisa jadi usaha kayak beli mesin kayak untuk apa kayak kan gitu. Itu sih lebih ke situ. Kayak hikmah dari pandemi juga ya. Iya banyak sih, gue yakin sih maksudnya kita semua teman-teman di rumah juga pasti belajar dan sadar akan hal ini gitu. Oke, karir lu kan mulus walaupun up and down. Percintaan gak mulus. Iya dong. Lu mau ngomong gitu pasti kan? Mencom. Gimana nih sekarang? Apa? Ya belum. Belum, Karena orang pasti bilang deketnya sama ini katanya Iki. Lo nak mana nih yang jadi? Ini kayak netizen emang dia. Apanya? Pertanyaannya apa? Ya kan Belum ada. dekat tapi mana nih yang kira-kira kenapa? Ya kalau belum pas ngapain dipaksain? Berarti itu belum Mendingan ada kita berteman bersahabat aja dulu daripada merusak persahabatan itu kan. Gitu. Maksudnya kalau ternyata seiring berjalannya waktu ya pas ya why not juga gitu kan. Cuman ya sejauh ini kita masih berteman dan bersahabat dengan baik. Sekian dan terima kasih. Pas buat kamu kayak gimana sih? Apa? Yang pas buat kamu tuh kayak gimana? Yang pas buat mana yang jawabnya? Yang pas ya gimana, susah sih maksudnya. Kita nggak akan pernah bisa menemukan orang yang sempurna dan sesuai dengan harapan kita, nggak akan bisa. Sampai sekarang kayak orang udah nikah 30 tahun masih suka berbeda pendapat kok. Terus lu mau berharap seseorang yang sempurna, ya, pacarannya sama robot kan gitu. Nggak mungkin, cuman bagaimana ketika gua istilahnya berkorban atau menuangkan seluruh effort gue buat dia, ya gue berharap begitu juga gitu dong. Ya itu namanya saling cinta, saling sayang kan gitu. Sesimpel itu aja sih. Tapi cari yang seumuran gak sih? Enggak lah, kalau umur mah nggak jadi jaminan sekarang. Sekarang anak-anak umur 20 tahun bisa lebih dewasa kadang-kadang. Anak-anak yang baru nyentuh umur 19-20 buset deh. Udah beda, zamannya tuh sama kita tuh udah beda banget. Gitu. Ya, udah ya, cukup guys. Oke, harapan kamu nih untuk karir kamu mungkin atau goals kamu dalam dekat ini? Harapannya? Ya harapannya pasti tetap bisa berkarya dengan program-program yang baru, karya-karya yang baru, dan semakin dan ketika nanti semuanya udah mulai masuk ke tahap pemulihan, vaksinnya udah mulai berjalan, semua industri mulai dibuka lagi, mudah-mudahan habis lebaran ya, jadi semuanya bisa kembali normal. Ya gue berharap semua yang tertunda, semua yang nggak jadi selama pandemi bisa terlaksana gitu, dan kita semua sehat-sehat, lebih humble lagi gitu, lebih saling mengerti lagi, itu aja sih. Thank you guys.